Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di ibadah kita dan saya percaya Bapak Ibu penuh kerinduan, antusias, roh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan kami percaya dan kita semua percaya bahwa pagi hari ini kita akan dipuaskan lewat ibadah kita. Mari kita akan memulai ibadah kita dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, hati kami siap untuk menikmati lawatanmu, jamahanmu pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami dan seisi rumah kami siap menikmati hadirat-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah keluarga kami masing-masing, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, yang betul-betul merindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. tujuanmu Tuhan, berlari sampai tujuan, yes, mendapatkan mahkota kekal.
pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, karena kami tahu Engkaulah penolong dalam hidup kami, dan Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah sumber segalanya bagi hidup kami. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku.
Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Breaking news, Minggu 28 Juni 2020. Selamat bergabung dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat, juga bagi Anda yang mengikuti ibadah ini. Jadwal pelayanan minggu ini, Senin, Rabu dan Jumat pukul 20, ibadah doa secara daring melalui Google Meet. Senin sampai Sabtu pukul 20, daily worship di Facebook atas nama Markus Setiawan. Sabtu pukul 18, ibadah anak melalui Google Meet. Minggu pukul 9, ibadah raya melalui kanal YouTube Evata_Ken. Memasuki era normal baru, harap memperhatikan beberapa tips berikut seperti yang dilansir dari berita1.com. Hilangkan ketakutan berlebih terhadap wabah COVID-19, mengetahui dan mematuhi peraturan pemerintah misalnya dengan menggunakan masker, cuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan hindari kontak fisik. Membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga, menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat, serta sebisa mungkin hindari keramaian. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Paul Narakaha dan Ibu Selvi 1 Juli 2020. Selama ibadah secara daring, Anda dapat memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 232 026 5170. Saya ulangi, 232 026 5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa jumpa kembali di dalam persekutuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya percaya pujian penyembahan kita tadi telah membangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan. Percayalah di tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini, situasi-situasi yang tidak jelas di depan kita, Tuhan hanya punya yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu.
Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Saat Kenyataan Tidak Sesuai Harapan. Kebenaran firman Tuhan ini saya landaskan di dalam kitab atau Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, tetapi kita tidak akan baca secara keseluruhan Bapak Ibu, kita akan baca bagian per bagian. Nah, pada pagi hari ini saya mau membaca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yairus. Siapakah Yairus, Bapak Ibu? Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat atau pemimpin sebuah gereja, Bapak Ibu ya. Nah, pasti dia adalah orang yang dihormati, orang yang terpandang. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau kita belajar sesuatu yang penting dari kehidupan Yairus yang sama-sama dengan kita saat ini, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu Yairus menghadapi situasi yang genting, yang sulit di dalam kehidupannya. Situasinya apa, Bapak Ibu? Anak perempuannya sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, Bapak Ibu, masalah atau persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ya masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah hubungan-hubungan, kita mungkin masih bisa ya untuk mencari jalan keluar dengan tenang, dengan hati yang tenang, dengan pikiran-pikiran yang bisa kita coba berusaha untuk mendapatkan jalan keluar. Tetapi masalah terberat bagi manusia waktu menghadapi kematian. Kematian keluarga yang dikasihi, orang tua, anak, atau siapapun Bapak Ibu, pasti waktu menghadapi kematian pasti akan benar-benar membutuhkan pertolongan dengan segera. Buktinya Bapak Ibu, kita melihat kisah pagi hari ini, seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus harus menghadapi situasi genting di mana anak perempuannya sakit dan hampir mati. Kita mau belajar Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yairus waktu menghadapi situasi paling sulit di dalam kehidupannya. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa poin. Yang pertama Bapak Ibu, waktu Yairus menghadapi situasi yang pelik di dalam kehidupannya, anaknya hampir mati, dia datang kepada Tuhan. Di ayat yang sudah kita baca, ayat 22 dan 23 tadi, seorang kepala rumah ibadat Bapak Ibu harus pergi mencari Yesus, karena Yesus beberapa waktu sebelum dia bertemu dengan Yesus, Yesus sedang melakukan mujizat, mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan di Gerasa Bapak Ibu ya. Jadi tersiar kabar bahwa Tuhan Yesus itu seseorang yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi Yairus, saya percaya Bapak Ibu, waktu anaknya sakit itu pasti sudah mencari tabib, mencari kesembuhan di mana-mana untuk menolong anaknya bisa sembuh kembali. Tetapi tidak terjadi sesuatu yang memuaskan bagi kehidupan keluarga Yairus. Jadi waktu dia mendengar bahwa Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dia langsung pergi mencari Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan pada waktu itu Yesus sedang berada di tepi danau. Kalau seorang kepala rumah ibadat, orang terpandang, ini menurut pikiran saya Bapak Ibu, tidak mungkin rumahnya ada di pinggir danau, ya pasti ada di tengah kota gitu ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama mungkin atau jarak yang cukup jauh dari rumahnya untuk pergi mencari Yesus di tepi danau Bapak Ibu. Nah, waktu bertemu dengan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa dia langsung tersungkur dan memohon kepada Yesus, datanglah ke rumahku karena anakku sedang sakit keras hampir mati, letakkanlah tanganmu kepadanya.
dan biar dia tetap hidup. Firman Tuhan katakan demikian. Nah Bapak Ibu, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yairus waktu dia mengalami masa yang paling genting di dalam kehidupannya, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita lebih sering untuk cari solusi selain Tuhan. Ya mungkin lewat pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kita lepas dari persoalan, kita percaya bahwa kemampuan yang ada dalam diri kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bisa kita andalkan, itu bisa menolong kita. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita pasti pernah punya pengalaman. Waktu kita mengandalkan pengalaman, mengandalkan seseorang di dalam kehidupan kita untuk menjadi solusi bagi persoalan kita, mungkin pernah kita mengalami kekecewaan di dalam hidup kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, bahwa Yairus sudah berusaha untuk melakukan segala macam cara untuk menolong anaknya sembuh kembali. Tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, kita lihat, dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bersujud dan memohon. Firman Tuhan katakan, dia memohon dengan sangat. Bayangkan seorang pejabat, Bapak Ibu ya, harus merendahkan dirinya. Firman Tuhan katakan dia berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Betapa kita seringkali merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Mungkin kita membantah waktu kita mendengar pernyataan ini. Saya tidak merasa tidak memerlukan Tuhan. Waktu ada persoalan Bapak Ibu, dan kita mencari solusi kita di luar Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita cari ke tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita ini tinggal di Pulau Lombok. Di tempat ini ada beberapa tempat yang merupakan tempat-tempat pesugihan ya Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Pulau Lombok ini sudah 24 tahun dan ada beberapa pengalaman kami harus menghandle tamu-tamu, hamba-hamba Tuhan dari luar pulau, dari luar negeri untuk datang berkunjung ke Lombok, dan kami sempat membawa mereka ke tempat-tempat yang dipergunakan oleh masyarakat di pulau ini untuk datang mencari pesugihan atau mencari kekayaan Bapak Ibu ya. Nah, beberapa tempat kami sempat datangi, tetapi ada satu tempat di pulau ini yang saya sendiri ngeri masuk ke tempat itu ya. Di situ ada sebuah kuburan, ditumbuhi satu pohon beringin yang besar, dan waktu masuk ke tempat itu Bapak Ibu, waduh aromanya luar biasa, bau bangkai ya. Padahal tempatnya itu di pinggir jalan besar Bapak Ibu. Nah, yang saya heran, di pohon beringin itu banyak sekali gantungan-gantungan kertas yang dililit-lilit dan dicantolin di pohon itu, diikat-ikat di setiap cabang-cabang pohon itu. Nah, kami tanya kepada yang menunggu makam itu, apa sih yang digantung-gantung di pohon itu? Dia bilang begini, segala permohonan-permohonan yang kita inginkan untuk dijawab, yang ingin untuk kita terima jawabannya, misalnya jodoh, misalnya kepingin kaya, misalnya naksir seseorang, namanya ditulis, alamatnya ditulis, ciri-cirinya ditulis, diikat di atas pohon dan didoakan. Nah Bapak Ibu, doanya kepada siapa? Kita nggak tahu, tetapi kepada seseorang atau arwah yang bukan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali ya, ada anak-anak Tuhan juga yang ngakunya Kristen, tetapi waktu menghadapi persoalan, tidak lari kepada Tuhan, tapi lari kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Misalnya teman, misalnya sahabat, atau orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat. Nah Bapak Ibu, kita boleh meminta nasihat sebagai anak-anak Tuhan hanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang mengenal firman Tuhan dengan baik, yang kenal Tuhan dengan baik di dalam kehidupan mereka, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang mendorong kepada iman kita lebih kuat di dalam Tuhan. Karena saat ini Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati, kita begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita ya, masa-masa sulit seperti ini, jangan pernah salah alamat untuk minta pertolongan. Larilah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang punya solusi bagi kehidupan kita. Seperti Yairus cari Tuhan, walaupun dia harus berjalan cukup jauh, dan dia tersungkur di hadapan Tuhan, memohon dengan sangat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan buat anaknya. Nah Bapak Ibu, ini satu contoh yang luar biasa bagi kita. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yairus, yaitu waktu berada di dalam masa genting, dalam persoalan,
datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber jalan keluar bagi kehidupan kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang kedua, apa yang perlu kita pelajari, kita ambil kebenaran dari kehidupan seorang yang bernama Yairus. Di ayat yang ke-25 sampai 34, saya mau jelaskan buat kita nggak usah baca Bapak Ibu, ayatnya terlalu panjang. Jadi kisah Yairus ini Bapak Ibu, waktu Yairus memohon kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-24, mereka berjalan menuju ke rumah Yairus. Tetapi di ayat yang ke-25 sampai 34, ada kisah lain yang mengganggu perjalanan Yairus dan Tuhan menuju ke rumahnya. Kisahnya apa Bapak Ibu? Kita sudah sangat hafal kisah ini, yaitu waktu Yesus menyembuhkan seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu ya, firman Tuhan menceritakan, ini kisah di dalam kisah Bapak Ibu ya. Jadi waktu dalam perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan bertanya kepada murid-muridnya, adakah seseorang yang menjamah jubah saya? Loh, murid-muridnya menjawab begini, loh guru, di sini begitu banyak orang, kita berdesak-desakan, pasti semua orang menyentuh jubahmu. Tapi Tuhan bilang begini, saya merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Bapak Ibu, ini saya mau katakan bahwa iman seseorang menarik perhatian Tuhan dengan luar biasa. Jadi di dalam kehidupan kita, waktu kita berharap, taruh pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan, itu akan menarik perhatian Tuhan, Bapak Ibu, untuk memperhatikan apa yang sedang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Nah, waktu dalam perjalanan itu, perjalanan Yesus diinterupsi, diganggu oleh seorang perempuan yang sedang mengalami sakit pendarahan sudah 12 tahun. Dan Tuhan berhenti sejenak. Apa yang dilakukan oleh Yairus, Bapak Ibu, firman Tuhan tidak mencatat apapun tentang Yairus sejak mulai dari ayat 25 sampai 34 ini. Yairus berarti sedang menunjukkan satu kesabaran yang luar biasa. Poin kedua Bapak Ibu yang kita pelajari dari kehidupan Yairus waktu mengalami masa sulit, masa genting di dalam kehidupannya, sabar menanti jawaban Tuhan. Nah Bapak Ibu sebagai seorang bapak, dia sudah jauh-jauh mencari Yesus di pinggir danau Bapak Ibu. Sudah ketemu Yesus, berhasil mengajak Yesus untuk pergi menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat. Tiba-tiba diinterupsi oleh seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan. Sebagai manusia atau sebagai ibu-ibu, ya orang tua yang hadir di tempat ini, yang mendengar kesaksian, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, bayangkan apa yang Bapak Ibu rasakan. Di tengah kegalauan hati yang luar biasa, khawatir dengan anak yang sedang di rumah, sedang sekarat Bapak Ibu. Tiba-tiba perjalanan dokter yang kita panggil harus terhenti, harus macet Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong dan ada seseorang yang sedang membutuhkan Tuhan di tengah perjalanan saat itu. Dan Tuhan ternyata perhatiannya teralih kepada perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam hati mungkin kita sebagai orang tua ya, sebagai ibu, kita sedih. Aduh sudah terlambat, apa yang akan Tuhan lakukan buat anak saya? Anak saya pasti sudah mati. Nah pada saat itu belum ada handphone Bapak Ibu ya, kita nggak bisa ngecek. Saya bisa bayangkan kegalauan hati Yairus. Mungkin dia marah, atau mungkin dia berontak, atau interupsi kepada Tuhan yang sedang menyembuhkan si perempuan itu. Tetapi firman Tuhan tidak mencatat apapun. Di tengah situasi Tuhan sedang menyembuhkan wanita yang pendarahan itu, firman Tuhan tidak mencatat apapun tentang Yairus. Tetapi kita melihat satu kebenaran bahwa Yairus sabar menunggu sampai Tuhan selesai dengan perempuan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita waktu kita mengalami masa sulit, kita sudah cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita harus memiliki kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan suka komplain. Jangan suka protes kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk mempercepat waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan terlambat sampai ke rumah Yairus sehingga anaknya harus mati mungkin. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap bersabar dengan iman kita kepada Tuhan.
percayalah bahwa Tuhan punya yang terbaik bagi kehidupan kita. Yairus tidak protes, Yairus tidak komplain, tidak panik Bapak Ibu, tetapi sabar sampai Tuhan benar-benar selesai urusannya dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Mari kita mencontoh kehidupan Yairus, supaya kita menjadi orang yang sabar, menunggu apa yang akan Tuhan nyatakan dengan iman yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena iman yang kita miliki, iman yang berjuang di dalam kehidupan kita, menarik perhatian Tuhan untuk melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Kira-kira Bapak Ibu, Tuhan tahu enggak keadaan anak Yairus waktu Tuhan sedang diinterupsi perjalanannya oleh wanita yang sedang pendarahan ini? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di rumah Yairus. Dan Bapak Ibu kita melihat di bagian yang ketiga, apa yang Yairus tunjukkan, sikap yang Yairus miliki yang patut kita contohi di dalam kehidupan kita waktu dia mengalami masa sulit. Di ayat yang ke-36, saya mau baca buat kita, Markus pasal 5 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Saya baca mulai ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu luar biasa ya perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu perkataan ini diucapkan langsung oleh Yesus, keluar sendiri dari mulut Yesus kepada Yairus. Kita percaya Bapak Ibu, kalau perkataan itu keluar dari mulut Yesus, apalagi yang perlu kita ragukan dari Tuhan? Ya walaupun jawaban Tuhan seolah-olah terlambat bagi kehidupan kita. Mungkin solusi yang Tuhan berikan bagi kita mungkin terlambat menurut kita. Tetapi perkataan itu menjamin 100% bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan takut, percaya saja. Saya yakin dan percaya waktu Yairus mendengar perkataan itu keluar dari mulut Yesus, imannya, kepercayaannya dibangkitkan kembali. Firman Tuhan katakan, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan Bapak Ibu ya. Saya baca di ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, menertawakan Yesus. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu yang perlu kita ambil dari kisah Yairus ini, yaitu waktu kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita, kita telah menyerahkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap percaya bahwa Allah punya sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, di dalam perjuangan iman, tidak jarang kita ditertawai, tidak jarang kita diintimidasi oleh logika kita untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan itu seperti sesuatu yang abstrak. Nah, percaya kepada Tuhan itu tidak butuh logika Bapak Ibu, tetapi butuh iman di dalam kehidupan kita. Waktu kita taruh iman kita kepada Tuhan, hal-hal yang di luar pikiran manusia itulah yang akan Tuhan lakukan. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak diinterupsi perjalanannya menuju ke rumah Yairus, pasti Tuhan hanya melakukan mujizat kesembuhan Bapak Ibu. Dia hanya bisa menyembuhkan anaknya Yairus dari sakitnya. Tetapi waktu diinterupsi perjalanannya dan itu berada dalam pengetahuan Tuhan, seolah-olah itu keterlambatan buat Yairus Bapak Ibu, anak itu mati. Tetapi yang luar biasa, Tuhan bisa melakukan mujizat yang lebih daripada kesembuhan, yaitu membangkitkan anak Yairus tersebut. Nah Bapak Ibu, Yesus, firman Tuhan saya baca lucu ya, di sini dikatakan bahwa Yesus mengusir orang-orang yang menertawakan dia di ayat selanjutnya. Dan mereka tidak diizinkan masuk untuk melihat mujizat Allah, untuk melihat Yesus membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu, di dalam kehidupan perjalanan iman kita, seringkali kita mungkin ditertawain orang ya. Kok aneh sih mengandalkan Tuhan, kok hanya percaya kepada Tuhan saja, tidak percaya kepada logika. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, iman itu tidak berjalan bergandengan dengan logika.
Kalau logika itu punya manusia, tetapi iman itu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengalaman kehidupan pelayanan kami di tempat ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang berhubungan dengan iman. Nah, salah satunya waktu kami mengalami gempa bumi tahun 2018, Bapak Ibu, itu Pak Markus sudah sering sekali mengajak jemaat untuk berdoa karena gedung ibadah kita itu hanya rumah, ruangannya kecil saja, tidak bisa menampung karena saat itu sudah mulai penuh, berdesak-desakan dan panas. Kami mulai gelisah bagaimana caranya ya untuk kita memperluas ruang pertemuan kita. Tetapi tidak ada yang bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Keuangannya nggak kuat, tidak cukup banyak, operasionalnya membutuhkan banyak uang. Bagaimana kita bisa membangun? Tetapi Tuhan memakai iman yang memperhatikan iman dari sidang jemaat yang luar biasa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya sebagai istri dari gembala sidang ini melihat beberapa waktu sebelum gempa, Pak Markus itu seringkali berdoa, Bapak Ibu, di pastori kita yang lama itu tengah malam berdoa sambil melangkahkan kaki seperti menghitung dari ruang tamu sampai ke ruang ibadah, Bapak Ibu, berapa langkah dan seperti mengukur-ngukur gitu, Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa sih? Saya sedang berdoa supaya gedung ini dirombak, dibangun yang baru. Sebagai istri, saya bilang kasihan sekali, mungkin suami saya sudah agak terganggu gitu ya. Karena hampir setiap malam Bapak Ibu, lampu ruang ibadah itu dinyalakan semua, AC dinyalakan semua, kursi semua dibuka Bapak Ibu ya. Terus beliau itu muter-muter berdoa dengan keras sendiri, pegang tembok yang sebelah barat, tembok sebelah timur, semua disentuh, didoakan. Saya kadang merasa kasihan, aduh Pak Markus ini sudah kepingin sekali mungkin punya gedung yang baru sampai stres sekali ya berpikir, dari mana uangnya. Nah pada satu ketika Pak Markus mengajak jemaat dengan khotbah yang luar biasa bahwa Tuhan kalau boleh silahkan pindahkan saya dari rumah ini supaya rumah ini dirombak dan semua jadi ruang untuk beribadah karena sekarang ini sudah tidak bisa menampung lagi. Nah saya mulai berpikir sebagai istri, dirombak terus tinggal di mana? Siapa yang mau ngontrain rumah? Rumah kita juga numpang dengan gereja Bapak Ibu ya. Begitu hati saya galau, di sisi lain saya punya iman bahwa Tuhan pasti memberikan ruangan yang lebih bagus, tetapi di sisi lain saya lihat suami saya, aduh sudah mulai terganggu mungkin, tetapi Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan sangat tertarik dengan iman seorang anak Tuhan yang benar-benar ditaruh di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu luar biasa. Saya melihat bahwa tahun 2018, apa yang saya ragukan dari kehidupan doa Pak Gembala, Bapak Ibu, Tuhan pakai gempa untuk menghancurkan gedung gereja kita. Dan tahun 2020, tanggal 21 April, kami menempati pastori yang baru, gedung gereja yang baru, yang di luar pikiran kami sebagai manusia. Dan saat itu saya malu Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Karena saya sepertinya pernah menertawakan suami saya. Ya, Tuhan di sini mencatat di dalam firman Tuhan dicatat bahwa Tuhan mengusir orang-orang yang menertawakan Dia sehingga mereka tidak melihat Dia melakukan mujizat membangkitkan anak Yairus yang telah mati. Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu sedang beriman, menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapan yang tidak masuk akal mungkin ya, tentang kehidupan masa depan di tengah situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin suami atau istri atau orang tua atau keluarga yang ada di sekitar kita menganggap kita orang aneh, yang punya mimpi yang terlalu besar, sampai seolah-olah kita ini sudah sedikit-sedikit terganggu pikirannya dalam pemandangan mereka. Percayalah waktu iman kita tetap kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Karena Tuhan sangat tertarik dengan iman anak Tuhan yang dipertaruhkan di hadapannya. Dengan setia. Tetap percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang terbaik untuk membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kembali saya mau mengingatkan kepada kita, situasi sulit yang kita hadapi,
waktu kita mengalami jalan buntu, cari Tuhan dan sabar menunggu jawaban Tuhan. Waktu jawaban itu mungkin kita rasa begitu lambat, begitu lama untuk dijawab oleh Tuhan, tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berdoa buat kita semua supaya di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, iman kita tidak menjadi lebih goyah, tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena tidak ada perkara yang Tuhan izinkan terjadi melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Karena apa? Kita punya iman, kita punya doa, dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sampai kepada mujizat yang akan Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Saya secara pribadi merasa begitu excited ya, begitu bersemangat. Apa sih yang akan Tuhan lakukan setelah corona ini selesai, Bapak Ibu? Apa sih yang akan kita terima setelah kita setiap malam berbulan-bulan ini berdoa kepada Tuhan untuk masa depan kita yang tidak jelas di hadapan kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang jelas, terang benderang bagi kehidupan kita di depan sana. Asal kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu terjadi waktu ada iman kita di hadapan Tuhan yang kita tetap pertahankan dengan setia, dengan sabar dan yakin. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita semua bersama-sama tetap menjaga iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan memang mau sediakan bagi kita, itu boleh kita terima dengan sukacita nantinya sesuai dengan waktu Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan, kita sudah di akhir pertemuan ibadah kita. Dan saya secara pribadi, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah, juga boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, dan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita siapkan amplop-amplop persembahan kita. Kita mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati apa yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Karena pagi hari ini kami sudah mengakhiri ibadah kami. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan-Mu. Bapa Surgawi, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha, bahkan segala keperluan dan kebutuhan Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terutama di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan lawatan-Mu akan mengalir atas kehidupan kami, nyata atas kehidupan kami, dan kami boleh dikuatkan selalu oleh karena hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu angkatlah amplop-amplop persembahan-Mu, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji. Dan Engkau adalah Allah yang setia. Engkau akan menepati janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat bagi setiap kami yang memberi dengan sukacita. Yang memberi dengan ketulusan hati.
tanpa paksaan, dan kami percaya kami akan mendapatkan berkat berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha kami, dan kami percaya Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu akan terbuka dan memberkati kehidupan kami. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tujuanmu Tuhan, berlari sampai tujuan, yes, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Di situ pasti mujizatmu terjadi.